Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Pada video pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang listrik dan rangkaian listrik. Kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik. Dan juga kalian sudah dapat membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari cara menghasilkan listrik, menyalurkan, dan cara menghemat listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Energi listrik dapat diperoleh dengan memanfaatkan berbagai sumber. Contohnya, PLTA, membangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini penggunaannya sudah umum di Indonesia. PLTA sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa contohnya antara lain PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Larona di Sulawesi Selatan. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar untuk menghasilkan energi. Jenis pembangkit listrik ini tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, namun lebih cocok untuk mencukupi kebutuhan listrik yang kecil. PLTD biasanya digunakan di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tadi Ibu sudah menjelaskan cara menghasilkan listrik. Sekarang kalian pelajari cara menyalurkan energi listrik. Pada proses pembangkitan energi listrik di pembangkit listrik, terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah proses tersebut, energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel ke daerah yang memerlukan. Energi listrik yang dihasilkan tersebut harus diubah menjadi tegangan yang sesuai. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan dapat menyalakan peralatan listrik? Berikut penjelasan tentang proses penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. 3. Gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah.
6. Rumah. Listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat ya. Nah, tadi kalian juga sudah mempelajari cara menyalurkan energi listrik hingga sampai ke rumah kalian. Sekarang kalian pelajari penggunaan dan penghematan energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terlepas dari peralatan elektronik. Listrik sangat penting untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. 1. Sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terlepas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. 2. Jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingatlah bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. 3. Jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting yang menyebabkan kebakaran. 4. Jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Bagaimana? Kalian sudah paham bagaimana cara menggunakan listrik dengan aman. Sekarang adalah materi terakhir, yaitu bagaimana cara menghemat listrik dengan benar. Penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Berikut beberapa cara untuk menghemat listrik. 1. Matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. 2. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. 3. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. 4. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. 5. Ganti lampu dengan lampu hemat energi karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan lampu biasa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Mudah bukan? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.